Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhtadi Nur. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang keluarga dan masyarakat. Nah, kalian pada penasaran kan? Yuk kita bahas. Jadi ada beberapa tujuan berkeluarga, diantaranya yaitu tujuannya yang pertama melaksanakan sunnah Rasul, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1846. Yang kedua, menyempurnakan agama sesuai dengan hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Yang ketiga, mengikuti perintah Allah SWT tertera dalam Quran surah An-Nur ayat 32. Yang keempat, mendapat keturunan tertera dalam Quran surah An-Nahl ayat 72. Yang terakhir atau yang kelima, memperoleh ketenangan tertera dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Orang tua mempunyai kewajiban dalam mendidik, memenuhi kesehatan dan ekonomi keluarga. Di dalam sebuah karya ilmiah dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, di sini dijelaskan yaitu apa saja yang dididik, yaitu orang tua diwajibkan setidaknya wajib mendidik yaitu akidah dan akhlaknya. Tidak hanya itu, orang tua juga dituntut untuk memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak, dengan harapan ketika dia sudah dewasa dia mampu berdiri sendiri dan dapat membantu orang lain. Dalam segi ekonomi, orang tua yaitu diwajibkan untuk memberikan kebutuhan anak, misalnya kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Yaitu artinya orang tua wajib memenuhi kebutuhan anak seperti memenuhi kebutuhan sekolah, kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, dan kebutuhan tempat tinggal. Dalam segi kesehatannya, yaitu orang tua yaitu dituntut untuk memenuhi kesehatan jasmani maupun rohani, yaitu sehat dari gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. Yang harus diperhatikan dalam menanamkan kebiasaan seorang anak, yaitu di dalam sebuah blogspot di sebuah kompas.com yang ditulis oleh Yohanes Enggar Harususilo, yaitu ada 5 hal yang perlu kita tanamkan, yaitu yang pertama menanamkan karakter religius, yang kedua menanamkan sikap cinta kebersihan dan lingkungan, yang ketiga menanamkan sikap jujur, yang keempat menanamkan sikap peduli, dan yang kelima menanamkan sikap rasa cinta tanah air. Di dalam sebuah artikel karya Zakiyah yang berjudul Pendidikan Anak dalam Kandungan Perspektif Pendidikan Islam, yaitu ada beberapa metode. Yang pertama yaitu metode doa, yang kedua metode ibadah, yang ketiga metode membaca dan menghafal, yang keempat metode zikir, dan yang kelima metode dialog. Di dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Nurul Farida dengan judul Metode Pendidikan Anak dalam Islam Perspektif Al-Quran, yaitu pada halaman 39, halaman 38 sampai halaman 39. Dari halaman 38 yaitu ada macam-macam metode pendidikan anak dalam Al-Quran, yaitu yang pertama metode teladan,
Yang kedua, metode pembiasaan. Yang ketiga, metode praktik. Yang keempat, metode cerita. Dan yang kelima yaitu metode hukuman. Pada metode ini orang tua sudah boleh melepaskan anaknya untuk belajar menempuh hidup. Akan tetapi orang tua tetap melihat perkembangan anak dan selalu memberikan peringatan-peringatan jika anak tersebut melakukan kesalahan. Artinya orang tua sudah memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih hidupnya. Akan tetapi orang tua juga masih memantau apakah yang dilakukan anaknya tersebut salah atau benar. Jika salah, maka orang tua akan menegurnya dan memberikan arahan yang lebih tepat. Oke.